Hajar Dewantara gitu kan, itu kertas putih yang sudah ada coretannya sebetulnya, cuman tinggal kita tebalin. Di matematika sebenarnya konsepnya juga sama, tidak semuanya ahli matematika. Percaya apa tidak, silahkan dicek sendiri. Kalau di RA pasti tahu ya, ibu-ibu di sini pasti tahu, anak ini ada yang bagus cepat hitungannya, ada yang enggak. Ada yang salah enggak? Ada yang salah enggak dengan pernyataan orang yang mengatakan ini gitu ya? Seorang memutuskan pasangannya hanya karena gajinya 2 juta demi kembali gitu ya, menemukan laki-laki lain yang penghasilannya 2 juta daripada yang 200.000 per hari. Padahal kita lihat di sini kalau per harinya 200.000, sebulan berapa? Gitu ya? Lumayan gitu ya, 3 kali lipatnya ya. Nah itu ya. Nah ini kenapa saya ambil ini, karena satu hal yang paling pasti adalah ketika seseorang tidak bisa matematika yang sederhana ya, kalau jadi profesor ya tidak mungkin jadi semuanya profesor yang sederhana. Kenapa? Karena matematika itu penting. Oke, slide berikut. Berdasarkan PISA tahun 2018 dari World Ranking gitu ya, jadi ranking dunia Indonesia dalam hal 1 matematika dalam berhitung, 2 sains atau IPA, yang ketiga itu adalah reading, membaca. Ini terkait literasi gitu ya, bahwa posisi Indonesia di mana, kelihatan enggak? Yang nomor berapa? 71 dari 77. Sedih gak Bu? Gitu ya. Ini kemampuannya. Ini jangan anak-anak kita. Saya juga merasakan itu. Karena literasi ini penting. Maka di kurikulum Merdeka itu digencarkan, mulai digencarkan istilah literasi numerik untuk matematika, literasi apa lagi? Literasi bahasa, literasi membaca juga sama ya. Itu mulai digencarkan. Kenapa? Karena sedih, pemerintah sedih melihat Indonesia berada di peringkat yang sangat bawah, ya jauh sekali. Oke, ini semoga ini jadi motivasi kepada guru-guru, orang tua, dan para mahasiswa untuk gemar membaca. Kembali lagi tadi ada satu PR dari saya ya. Jelas, karena apa? Karena fondasinya di anak. Ya. Bapak Muhammad Bahrul MSI, waktunya habis ya? ingatkan bahwa waktu Bapak udah menyampaikan materi tinggal 5 menit lagi. Dimohon untuk dimaksimalkan waktunya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ini oke, tadi ada sebagai untuk jenjang yang lebih jauh. Kenapa? Karena satu hal yang harus Bapak Ibu yakini di sini adalah yang namanya proses belajar itu belajar itu adalah sebuah proses ya. Bahkan Rasulullah kan mengatakan belajar itu mulai dari buaya sampai tidak lahat, dan itu semuanya belajar. Matematika pun sama, belajar itu pelan-pelan, mulai mengenali angka dan lain sebagainya. Oke, ini yang saya sebutkan ada tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Jadi Piaget itu membagi ke dalam 4. Fokus saya di pra-operasional 2 sampai 7 tahun. Kenapa? Karena ini masanya masa RA ataupun PAUD, Kober, TK dan lain sebagainya. Oke, next. Ingat bahwa matematika mah tetap guru. Bukan karena saya dari matematika harus, enggak. Minimal anak bertahan hidup, jangan sampai anak dibodohi. Jangan sampai sudah dewasa tapi belum bisa ngitung, akhirnya dibodohi, kan rugi. Setidaknya ini yang harus jadi titik tekan. Walaupun tidak semua orang jadi ahli matematika, setidaknya dasar-dasar matematika harus diberikan. Siapa yang bertanggung jawab pertama adalah guru RA, orang tua. Kenapa? Karena itu adalah pendidikan pertama yang diterima oleh anak. Sehingga kalau di RA-nya mereka dapat sesuatu stimulus yang sangat baik, insya Allah SD, SMP, SMA-nya dia bisa bertahan. Karena anak yang sudah bisa menghitung, ketika SD bisa, ke SMP bisa, tinggal tambahin konsepnya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Bapak Muhammad Bahru MSI. SAUD itu sekolah anak usia dini. Jadi menurut profesor, menurut dosen saya, ingat bahwa PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Yaitu tadi pendidikan itu mendidik, membiasakan. Jadi bukan sekolah, bukan SAUD katanya, bukan sekolah anak usia dini. Sementara kan banyak RA, PK, PAUD yang seperti sekolah, yang duduk di meja, nulis, berhitung, dan sebagainya. Sementara prinsipnya tidak dipakai. Prinsip pembelajaran di PAUD adalah bermain. Termasuk orang tua. Orang tua juga punya anak, bermain itu penting, gitu ya. Pokoknya mereka juga akan ketika bermain semua kemampuannya, ya mereka juga belajar, gitu ya. Belajar ketika mereka bermain. Mereka belajar menghargai orang lain, mereka belajar bersosialisasi, mereka belajar bahasa-bahasa baru dan sebagainya. Lanjut. Nah, karakteristiknya, karakteristik bermain muncul dari dalam diri anak. Jadi bermain itu dalam diri anak, jadi bukan disuruh sebenarnya ya. Jadi itu mah sudah kodratnya tadi ya, sudah potensinya bahwa anak itu inginnya memang bermain.